Di mana bibir Aisyah menempel di gelas, di situ Nabi minum. Yang tingkat Nabi. Kita tanya juga, mana bekasan bibirmu? Ditunjuknya. Lalu kita minum yang tidak terkena bekasan bibirnya. Aku tanya, baku depa baik kujik binali, kan gitu. Maka sepasang suami isteri ini betul-betul dalam ridha Allah. Ketika mereka dalam keadaan romantis, harmonis, itu hal yang sunnah. Yang berpuasa di sisi Allah lebih baik, lebih wangi dibandingkan dengan bau misk, bau kasturi. Kasturi itu kan bau surga, tapi di sisi Allah lebih hebat bau mulut orang puasa daripada bau surga. Bau surga apa? Itu sudah tercapai baunya 40 tahun lagi menuju pintu surga. Itu baunya sudah tercium, saking wanginya surga. Kita 40 tahun lagi jalan kaki baru sampai ke sana. Ini baunya sudah menyebar ke sini. Di sisi Allah bau mulutnya orang puasa lebih hebat. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas perkara-perkara yang disunnahkan dalam Ramadan, mulai dari sahur, kemudian mentakhirkan sahur, lalu mempercepat berbuka, lalu disunnahkan berbuka dengan kurma, lalu disunnahkan untuk berdoa setelah berbuka, kemudian disunnahkan lagi menambahkan doa untuk pribadi, keluarga setelah membaca doa berbuka puasa, lalu memperbanyak memberi makan orang berbuka puasa, terutama kepada fakir miskin. Lalu kemudian disuruh tahan diri, tahan lisan, tahan anggota tubuh daripada melakukan perbuatan yang sia-sia dalam Ramadan, seperti menonton, terlalu banyak menonton, bermain, atau apapun yang menyebabkan waktu hilang tanpa ibadah. Kemudian disunnahkan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menuntut ilmu siang dan malam. Dan yang terakhir, sunnah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Jadi i'tikaf di awal Ramadan boleh, tapi yang lebih dianjurkan ketika datangnya 10 akhir, itu sangat dikuatkan untuk beriktikaf. Tempat iktikaf yang diutamakan adalah di masjid yang ada Jumat, yang dilaksanakan Jumat, atau disebut istilah fiqih Al-Masjidul Jami'. Tapi bukan bermakna tidak boleh iktikaf di masjid-masjid tanpa Jumat. Tetap sama, cuma lebih afdal di masjid yang ada Jumat, karena Nabi iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi bolehkah kita iktikaf di musala kita ini? Boleh. Ini masjid,
ini masjid, Pak. Cuma kita menamakannya dengan berbagai nama, musalla, menasah. Selama tanah sudah diwakafkan, ada bangunannya, lalu kemudian dilakukan salat 5 waktu secara rutin, ada imam rawatib, ada muazzin, maka itu sudah dinamakan masjid. Cuma bukan al-masjidul jami', bukan masjid yang ada Jumatnya. Maka semua aturan-aturan masjid berlaku. Bapak kalau masuk ke sini, Bapak solat tahiyatul nasah apa tahiyatul masjid? Ada yang sama kenal sembahyang tahiyat menasah apa tahiyat masjid? Tahiyat masjid. Tak ada yang namanya tahiyat menasah. Itu pergantian nama, itu kita yang lakukan. Orang Melayu surau, langgar, orang kita Aceh menasah. Sehingga tak tersebut lagi nama masjid. Padahal dari masa Nabi, selain Masjid Nabawi, itu di kampung-kampung di sekitaran pusat Masjid Nabawi itu ada masjid-masjid kecil, dan itu berlaku semua aturan masjid, namun tidak didirikan Jumat. Jadi baik nak fikir bahawa tidak boleh iktikaf di sini, boleh, cuma lebih afdal di masjid yang ada Jumatnya, itu saja. Jadi kalau mau pekat pegat iktikaf ini, kasih makan sahur, boleh, tidak masalah. Baik, kita lanjut. Berikutnya, makruhatu as-siyam. Berikutnya yaitu tentang perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa. Nah, kita sudah bahas yang sunnah, lalu kita bahas tentang perkara yang makruh ketika puasa. Yang pertama yaitu mukhalafatul adab was sunan al-madhkurah. Yang pertama, makruh hukumnya meninggalkan apa-apa yang disunnahkan di dalam Ramadan. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar tentang sunnah. Maka makruh yang pertama, semua yang disunnahkan itu makruh untuk ditinggalkan. Jadi kalau begitu, ini yang pertama kita tinggal urut saja. Makruh kalau tidak sahur, karena Nabi menyuruh sahur. Makruh kalau sahurnya terlalu cepat, pohput ke sahur, karena Nabi menyuruh untuk melambatkannya. Makruh kalau buka puasa terlalu lambat, karena Nabi suruh cepat berbuka puasa. Kan saya bilang orang Syiah itu buka puasa di waktu Isya. Orang Syiah itu buka puasanya di waktu Isya, karena mereka menunggu gelapnya malam, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi benar-benar menunggu malam dulu. Makanya orang Syiah itu buka puasanya enggak maghrib, karena dianggap masih merah-merah. Jadi buka puasanya Isya. Makanya Bapak Ibu jangan masuk Syiah, udah tersesat, buka puasanya lambat. Jadi makruh itu perbuatan seperti itu. Makruh kalau dalam Ramadan tidak pernah ada sedekah sedikit pun. Makruh tidak memberi makan orang berbuka puasa sekalipun. Pokoknya apa yang kita disebutkan sunnah oleh Nabi, maka itu golongan pertama yang makruh, meninggalkan yang sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, makruh melakukan al-qublah, yakni muqaddimatul jima' walau fikran atau nadran. Makruh di siang Ramadan bersenda gurau dengan istri, padahal dengan istri di luar Ramadan sunnah bersenda gurau.
Tapi dalam Ramadan makruh. Ya. Kenapa? Karena itu akan memancing terjadinya perbuatan yang lebih besar, yaitu hubungan suami istri. Nah, makanya Ramadan ini Pak, kita ini yang disuruh tahan itu dari perbuatan yang halal. Nah, kita disuruh tahan dari makan minum yang halal. Tak boleh minum setetes air pun, tak boleh makan apapun makanan halal, tak boleh menyentuh yang halal. Istri halal, tapi tak boleh bersendagurau, makruh. Jadi bayangkan, wajar kalau Allah sayang kepada orang puasa, karena dia menahan makan minumnya, syahwatnya, hanya karena Allah. Haram tak? Mana ada haram air putih? Tapi hanya karena Allah. Makanya orang puasa ini banyak yang masuk surga. Ya, terutama dari pintu Ar-Rayyan, banyak yang masuk surga. Ya, Allah sayang sekali orang yang puasa. Kan kalau kita pikir-pikir, kita sesama manusia saja, kalau ada orang yang taat sedikit saja sudah kita sayang-sayang, apalagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi puasalah dengan baik, namun jaga jangan sampai hilang ridha. Salah satunya jangan sampai terjadi sendagurau di dalam keluarga. Disuruh tahan. Nanti habis buka puasa silahkan. Bahkan kalau kita baca lebih mendalam dalam kitab, dibolehkan berbuka puasa tanpa makan minum, tapi langsung terjadi hubungan suami istri. Nak perlu ulang Pak, disebut dalam kitab, hampir semua kitab yang saya baca begitu. Para ulama membolehkan buka puasa tak perlu makan dan minum, tapi langsung terjadi hubungan suami istri. Itu cara buka puasa dia, boleh. Nah, itu salah satu cara buka puasa. Cuma sang berat pungung, sang lagi nyambung. Urut tengah ada, mulut bau. Kemudian tiba-tiba buka puasa dengan hubungan suami istri, tak makan, tak minum, kan berat pungung. Jadi artinya, ya, itu boleh asal sudah waktunya berbuka, buka dengan cara apapun boleh. Yang penting batal puasanya. Nah, cuma ya tentu itu tidak dianjurkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hanya berlaku dalam Ramadan. Bersendagurau dilarang di siang Ramadan, hanya berlaku dalam Ramadan. Tapi di luar Ramadan malah sunnah. Sering-seringlah bersendagurau dengan istri. Yang dilarang bersendagurau dengan istri orang, nah, dengan yang bukan istri. Kalau dengan istri sendiri sunnah. Nabi itu paling romantis. Nabi itu hidupnya luar biasa mesra. Nabi itu bahkan meminum bekasan minuman, bekasan di gelas, mencari bekasan bibir Aisyah. Jadi Nabi nanya, mana bekasan bibirmu? Di mana bibir Aisyah menempel di gelas, di situ Nabi minum. Yang tingkat Nabi. Kita tanya juga, mana bekasan bibirmu? Ditunjuknya. Lalu kita minum yang tidak terkena bekasan bibirnya. Aku tanya, baku depu baik kujib binali, kan gitu. Maka sepasang suami istri ini betul-betul dalam ridha Allah. Ketika mereka dalam keadaan romantis, harmonis, itu hal yang sunnah. Nah, jadi jangan kaku kali dalam rumah, Pak. Ini terutama kita yang laki-laki ni. Ini jangan terlalu kaku, muka mukroong saja. Jadi pulang ke rumah, tak ada canda, tak ada senyum, tak ada tawa. Jaga image, jaim taat dalam rumah tangga. Sampai isteri nak berani tegur. Isteri bilang sama anak-anaknya, jangan ganggu ayahmu. Nanti kalau ayahmu ngamuk, susah, rumah-rumah hancur. Dah pernah sekali rumah ni hancur. Itu jangan sampai segitu, Pak. Jadi jangan merasa lebih hebat daripada Nabi dengan memasang-masang image seakan-akan ayah itu wajib ditakuti, ayah itu harus disegani. Makanya dengan isteri itu harus banyak-banyak di luar Ramadan. Ya, jalan-jalanlah.
Jalan sore, jalan malam, jalan pagi, pokoknya baik wawo jalan-jalan. Itu banyak-banyak begitu. Baik, jadi itu makruh di siang hari bersenda gurau. Makanya kan saya juga bilang, ibu-ibu selama Ramadan pakaiannya terjaga di dalam rumah. Artinya jangan memancing-mancing pakaian yang memancing-mancing keadaan suami. Karena suami itu tidak bisa ditebak, Pak. Begitu lihat pakaian istri sedikit seksi bisa jadi bermasalah. Itu suami. Tergantung dari suami, Pak. Sudah. Berikutnya, makruh at-tukrahul hijamah wal fasdu. Makruh hukumnya melakukan hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Fasdu donor. Bahasa kita donor. Jadi makruh di siang hari melakukan bekam. Berarti kalau begitu boleh. Cuma makruh. Makruh itu bukan haram. Makruh itu apabila ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan tidak berdosa. Tapi makruh itu harus dipahami, itu amalan yang dibenci, tidak disukai. Kalau semakin sering diulang-ulang, itu bisa naik levelnya menjadi dosa. Seharusnya orang soleh itu yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia hindari. Itu orang alim, orang soleh. Yang haram ditinggalkan, yang makruh itu dihindari. Seharusnya begitu prinsipnya. Kalau merukuk oleh sebahagian ulama disebut makruh, maka orang saleh itu seharusnya menghindari rukuk walaupun tidak haram. Karena makruh itu memang keadaannya dibenci. Ini tegekeun makruh. Kita langsung mengartikan makruh. Berarti kan hana haram. Dekat dua naik. Ini bagaimana konsep ketika dibilang makruh seakan-akan itu disunnahkan? Kan aneh juga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makruh melakukan bekam di siang Ramadan dan melakukan fasdu, yaitu mengeluarkan darah melalui urat atau seperti donor, itu makruhnya dikhawatirkan karena dikhawatirkan akan lemah. Kita lemas, habis donor lemas, habis bekam lemas. Itu makruhnya di situ. Dikhawatirkan terganggu puasa. Jadi ibadah yang lebih besar terganggu dengan amalan yang lebih kecil. Sunnah bekam, tapi yang sedang kita jaga Ramadan yang wajib. Maka sunnah jangan sampai mengganggu yang wajib. Saya pernah lihat, Pak, orang habis bekam ada yang sampai pingsan. Mungkin karena daya tahan tubuh berbeda. Maka dalam Ramadan jangan bekam di siang hari. Kalau mau bekam, bekam setelah berbuka. Jadi jangan sampai amalan sunnah dikejar untuk sampai menghilangkan yang wajib. Sama juga seperti orang puasa sunnah di hari Jumat. Makruh kalau puasa sunnah di hari Jumat tidak ditemani oleh hari yang lain, tidak diiringi oleh hari yang lain. Misal tidak ada temannya. Seharusnya kalau puasa sunnah itu dari Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, kenapa dimakruhkan puasa di hari Jumat kalau sendirian? Artinya tersendiri. Saya baca keterangan para ulama, ternyata agama ini tidak menginginkan yang wajib terganggu dengan yang sunnah. Puasa sunnah, gara-gara puasa kalemah, akhirnya hanajak Jumat. Kenapa nak pergi Jumat? Belum puasa. Ini namanya bangai. Sebab Jumat wajib, puasa sunnah, ya namanya sunnah. Tidak ada yang amalan dan pahala yang bisa melebihi yang wajib. Tidak ada. Bapak mau salat tahajud 1000 rakaat, tidak bisa menyaingi pahala orang salat subuh 2 rakaat. Silakan salat tahajud 1000 rakaat. Tak mampu menyaingi pahala orang yang melakukan yang wajib salat subuh 2 rakaat. Makanya orang salat subuh itu orang yang dilindungi Allah. Kalau ada yang membunuhnya, merampoknya di subuh hari gara-gara dia ingin taat ke Allah,
maka backingnya Allah. Cuma ketemu sama backing nanti. Yang gahambonya di Allah. Orang yang salat subuh ada kemungkinan besar dimasukkan surga. Karena Rasulullah mengatakan, "Man shalla salatal bardain," barang siapa yang salat dua yang dingin, dakhalal jannah, ku jamin masuk surga. Apa salat dua yang dingin? Salatul asar wa salatus subhi. Salat asar dan salat subuh. Yang salat berjamaah subuh dan asar, maka dakhalal jannah, wajib masuk surga. Dingin itu maksudnya kalau asar dingin dari teriknya matahari, kalau subuh dinginnya malam. Jadi jaga betul nih Pak salat. Ini ada orang yang salat tahajud luar biasa, sembahyang subuh ada. Jadi ini perlu dipahami bahwa amalan berbekam itu sunnah, tapi jangan mengganggu yang wajib. Maka dimakruhkan kalau dilakukan di siang hari. Donor juga begitu. Jadi kalau mau donor ya malam lah. Silakan donor malam. Habis tarawih silakan donor. Gitu. Apalagi yang tipe orang memang tidak kuat Pak, itu jangan sampai lakukan di siang hari ya. Karena tidak dibenarkan berbuka puasa hanya dengan gara-gara melakukan bekam dan donor. Tapi donor di siang hari boleh kalau emergensi ya, gawat darurat dibutuhkan oleh saudara kita, anak kita butuh darah, kita lakukan donor. Nah, kemudian haruskah terbuka puasa? Tidak, disuruh sambung. Karena tadi ini cuma makruh saja melakukannya. Nah, cuma bisa jadi kita tidak sanggup sambung lagi setelah itu, karena setelah donor kita lihat dalam plastik itu dikasih air kacang hijau, dikasih jus, dikasih teh botol, dikasih telur, apalagi ada minyak 2 kilo kan. Ini hari dah puasa dia jumpa kan. Baik, sudah. Apalagi kalau donornya di BI. Kalau donornya di BI apa-apa aja dapat oleh Zul. Sampai tah merempah Pak. Tas G terbalik. Putahnya G terbaliknya. Yang nak huruf G terbalik dua bawahnya putah kan. Itu dapat. Jadi makanya bapak kalau mau donor cuba donor di BI. Itu bapak ingin donor 2 kali sehari. Yang tanya baru BI apa. Kemudian makruh berikutnya yaitu yukrahu zuqut ta'am. Makruh hukumnya mencicip-cicip makanan. Jadi ini ibu-ibu jangan pikir boleh cicip makanan, makruh. Jadi model masak cicil taruh di lidah, lagi begitu. Hai boleh, makruh. Lalu nanti masak lain lagi, cilet lagi, begitu. Makruh, bukan mubah itu. Jadi walaupun dibuang tetap makruh. Jadi paling bagus bagaimana? Ya menghindarinya. Namun ada orang yang kadang-kadang terpaksa melakukan kalau dia bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap makanan orang. Contoh catering, atau disuruh buat makanan berbuka untuk orang banyak. Ya boleh, makruh itu bukan haram, boleh, tetapi jangan biasakan, jangan terus-terusan tiap-tiap hari begitu. Kalau sudah pas takaran, yakinkan saja. Karena makruh itu menyebabkan pahala Ramadan itu berkurang. Kalaupun dia mencicip, maka boleh berkumur-kumur, kumur-kumur buang. Kalau cuma untuk masak ke keluarga, Bapak Ibu-ibu, kalau cuma masak untuk keluarga, itu tidak usah cicip-cicip. Ibu masak saja dengan cinta, maka suami pun makan dengan cinta. Kepajuh cinta ini. Semua terasa lezat. Kalau sudah makan dengan cinta, tak kambing pun terasa coklat. Jadi yakin aja, tak usah dicicip-cicip. Tak baik mencicip makanan terus-terusan, tak baik. Tak usah cicip-cicip. Yang lucunya apa? Kalau di luar Ramadan malah tak dicicip-cicip. Pede sekali, udah cocok ni, udah aman tu. Tapi kalau dalam Ramadan malah sering dicicip. Ini salah satu tipu daya syaitan juga. Di luar Ramadan dah aman kali itu, udah cocok, takarannya udah cocok. Nanti pasti pas itu dah. Tapi dalam Ramadan malah suka dicicip. Itu malah
hati-hati karena syaitan kadang-kadang suka mengajak kepada yang makruh. Berikutnya wal ilaq, makruh juga melakukan al-ilaq. Al-ilaq itu apa? Mengunyah-ngunyah. Jadi dalam Ramadan tak makan tapi kita kunyah-kunyah. Contoh Pak, kita duduk di halaman depan rumah lalu kita ambil ilalang pun bahasa Acehnya ilalang Pak. Alah ilalang ya, naling-naling yang tumbuh sendiri satu-satu kan. Naling lakau ni. Nah, kita ambil Pak sambil duduk-duduk, kita piam-piam, kita kunyah-kunyah, gigit. Makruh walaupun tak menelannya, makruh. Atau Bapak menggigit-gigit congkel gigi dari habis sahur, congkel gigi bekasan megang daging nempel sini, congkel. Lalu congkel gigi itu dikunyah-kunyah, dipeduk ini Pak bibi, Pak ini Pak, digigit sana, gigit sini tengah Ramadannya, makruh. Yang lucunya dah lepas-lepas sampai zuhur, begitu sudah jadi bubuk. Ini makruh walaupun tak telan, mengunyah-ngunyah makruh. Tapi kalau mengisap rokok walaupun tak ditelan, batal. Kita kemarin waktu bahas masalah pembatal puasa, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga berlubang, tapi harus berbentuk sesuatu, materinya, ain, bentuk ada bentuknya. Maka saya bilang kalau menghirup minyak angin saja, taruh minyak angin, hana batal. Tapi kalau rokok, walaupun kita tak makan rokok itu, hanya diisap asapnya saja, itu tetap batal puasa. Batal puasa. Sepakat para ulama batal. Padahal sama-sama hanya asap yang masuk, tidak berbentuk ain, tidak ada sesuatu. Kenapa merokok bisa batal? Karena merokok itu dianggap sama dengan makanan. Buktinya orang merokok merasa nyaman, merasa kalau sudah merokok lagi urung pajuh bu, mangak hati, mangak perut. Ada yang menunda makan demi merokok. Ini makanan dah siap, lalu dia bilang kopi rokok dah siap, ana mangat ya. Jadi dia merasa nyaman. Itu yang membuat merokok itu dianggap seperti makanan. Makanya batal puasa kalau merokok. Jadi jangan kalau rokok Pak, jangan taruh-taruh di bibir. Walaupun tak dibakar, jangan taruh-taruh di bibir, karena itu punya permasalahan yang berbeda, dia menyamankan. Baik, kemudian jadi mengunyah-ngunyah makruh. Berikutnya wadukhulul hammam, terus-terusan di kamar mandi, makruh. Mandi terus-terusan, jam 10 sudah mandi, nanti kemudian menjelang zuhur, mamak mandi dulu ya, kayaknya mamak badan tak enak nih, mandi lagi. Habis solat zuhur, mandi lagi. Menjelang solat asar, mandi lagi. 6 ke 7 ke mana dalam siuronya, demi menyamankan badan. Itu makruh. Mandi berlama-lama di bawah shower, di bawah shower dalam Ramadan lama kali, 2 jam baru keluar. Itu makruh. Berlezat-lezat dengan keadaan itu makruh. Berikutnya wa talazzud bimasmu' wa mubsir wa malmus wa mashmum wa nazar ilaih. Juga makruh, ini sudah pernah saya jelaskan, berlezat-lezat selama Ramadan dengan mendengar, melihat. Jadi maksudnya ya nonton terus-terusan, mendengar musik terus-terusan selama Ramadan. Ini makruh, tidak baik. Oleh karena itu saya sudah pernah bilang, Bapak Ibu jangan sibuk dengan televisi selama Ramadan. Tapi kalau sudah capek ibadah, buka TV sebentar, nonton, okey, tak apa. Tapi kalau sudah capek nonton TV baru baca Quran setengah halaman, nyan berat, makruh. Udah capek nonton baru buka Quran. Seharusnya udah capek baca Quran 3 jam, udah 2 juz segala baca. Baru nonton sebentar, tidak mengapa. Selama tontonan itu tidak ada yang haram. Tapi hati-hati Pak, TV hari ini Pak, itu tak bisa di setting untuk tidak menampilkan yang haram.
cukup dengan iklan yang muncul perempuan memakai rok span, itu sudah bisa membatalkan pahala puasa. Tanya tak nonton, tapi dalamnya ada tontonan yang haram, itu sudah cukup bisa membatalkan pahala puasa. Tapi kalau bapak nonton di YouTube misal wisata kuliner di siang hari Ramadan, itu tak apa-apa, tak ada yang haramnya, cuma kita akan merasa seakan-akan waktu masih terlalu panjang. Waktu dia kasih nampak mi calu biran misal, sedangkan waktu kita lihat jam pada macam puasa. Jadi waktu itu terasa terlalu panjang, jadi kita tersiksa dengan melihat tayangan-tayangan wisata kuliner. Nah, berikutnya, makruh berikutnya yaitu as-siwak ba'da zawal ila al-ghurub. Makruh hukumnya sikat gigi mulai dari tergelincir matahari masuk waktu zuhur sampai terbenam. Di situ waktu yang makruh. Artinya kalau sikat gigi sebelum zuhur tidak mengapa, setelah zuhur makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan akan mengeluarkan darah. Yang kedua, tidak dianjurkan sikat gigi supaya menjaga bau mulut orang yang puasa. Karena orang yang puasa itu bau mulutnya itu mulia, beda dengan orang yang tidak puasa. Rasulullah mengatakan la khalufu fammis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik, lebih wangi dibandingkan dengan bau misk, bau kasturi. Kasturi itu kan bau surga, tapi di sisi Allah lebih hebat bau mulut orang puasa daripada bau surga. Bau surga Pak, itu sudah tercapai baunya 40 tahun lagi menuju pintu surga. Itu baunya sudah tercium, saking wanginya surga. Kita 40 tahun lagi jalan kaki baru sampai ke sana, ini baunya sudah menyebar ke sini. Di sisi Allah bau mulutnya orang puasa lebih hebat. Kenapa? Karena bau surga tercipta bukan karena taatnya, tapi bau mulut orang puasa tercipta karena taatnya. Jadi Allah muliakan sekali orang taat. Kita ini disuruh lawan nafsu, lalu kita berhasil taat, kita hebat Pak. Malaikat itu hebat sekarang, tetapi ujungnya mereka tetap stagnan. Artinya statusnya gitu-gitu aja Pak. Malaikat tetap begitu, malah dia yang akan menjadi pelayan di surga. Artinya dia yang sambut kita, dia yang akan memuliakan kita. Kita diberi nafsu, capek di dunia, tahan ini, tahan itu. Begitu masuk surga kita yang jadi bosnya. Jadi kenapa kita dimuliakan? Karena ada faktor taat. Malaikat tak ada perlawanan, memang dicipta dalam keadaan tanpa nafsu. Mereka itu apa yang disuruh, itu saja dilakukan. Tidak ada proses nafsu syahwat. Malaikat itu tidak teruji dengan, kalau seandainya malaikat itu laki, kalau lihat perempuan ada, tidak ada. Malaikat itu tak dicipta untuk itu. Inilah hebatnya orang puasa. Oleh karena itu makruh sikat gigi supaya bau mulut itu tetap terjaga. Jadi tidak usah dibuat-buat wangi. Biar aja bau. Memang bau sekali Bang. Karena kenapa bau? Ini kan kosong. Tidak ada mesin, tidak kerja. Mesin hanya kerja kan bau. Ini menyebabkan bau. Bahkan kalau pengajian-pengajian di luar, ini pengalaman pribadi ini. Itu mik ini Pak. Kalau dalam Ramadan, saya bilang ke panitia-panitia, tolong sediakan tisu basah yang wangi. Tisu basah wangi Pak. Kenapa? Saya sudah pengalaman. Disuruh isi pengajian di satu tempat, begitu saya pegang miknya, mau muntah saya. Rupanya sebelum itu sudah ada pengajian juga. Artinya bau sekali miknya Pak. Bau sekali. Cuma karena sudah dikasih mik yang bau, dan saya maklumi karena pasti yang pegangnya orang puasa semua nih. Jadi begitu keluar ke mik ini ada bekasan nafas, bekasan ludah. Masya Allah, mubah luar biasa. Apa yang saya lakukan? Kakak dong pura-pura tok-tok mik
saya pura-pura mic-nya rusak, ya. Kadang-kadang saya on off kan, ini rusak nih, ini coba ganti yang lain. Akhirnya saya suruh ganti. Baru selamat sedikit walaupun masih ada baunya yang lain. Makanya saya bilang ke panitia, kalau pengajian siang Ramadan itu benar tisu basah. Setiap kali pergantian pengajian dilap mic-nya, dilap sampai segitu baunya, Pak. Sampai segitu baunya. Tapi itu ternyata di sisi Allah lebih hebat daripada bau misk, bau kasturi. Oleh kerana itu tidak perlu sikat-sikat gigi, bau kali mulut bapak, bau kali mulut mamak sikat, tidak perlu, biarkan saja. Ya. Karena itu timbul karena ta'an. Baik. Berikutnya, lama kali jalan jam jarum itu, ya. Berikutnya, wa tukrahul mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Makruh hukumnya selama Ramadan terlalu berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Jadi ketika melakukan wudu itu makruh terlalu bersemangat berkumur-kumur madmadahnya dan terlalu bersemangat ketika memasukkan air ke hidung. Maksudnya begini, jangan terlampau. Jadi wuduk dalam Ramadan tu, siang Ramadan, ya, siang Ramadan. Wuduknya cukup masuk buang. Jadi tidak usah dikocok-kocok dalam mulut seperti di luar Ramadan. Ya. Karena dikhawatirkan makhafah wusul syai' ila al-halq. Khawatir nanti karena terlalu bersemangat diaduk-aduk sehingga ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini perlu dijaga. Jadi dalam Ramadan itu cukup sederhana saja berwuduknya. Lalu ditambahkan dalam mazhab Hambali, ditambahkan makruh juga ayajma' riqahu wa yabtala'ahu. Makruh juga mengumpulkan ludah lalu menelannya. Jadi kan kita sudah sebutkan menelan ludah itu tidak mengapa, boleh selama ludah itu tidak bercampur dengan najis, yaitu darah, tak mengapa ditelan. Kemudian juga yang tak boleh ludah yang sudah keluar dari bibir. Tapi makruh mengumpulkan ludah, dikumpul, Pak, lalu baru ditelan. Itu makruh walaupun tak batal. Jadi ini perkara yang patut dihindari. Ya, kalau bahasa kita dikabom, ditelan sekaligus. Ini yang jangan lakukan. Kalau menelan dahak batal tak, Pak? Kalau ludah pasti tak batal. Kalau menelan dahak batal tak? Menelan geneha. Ya. Ini dahak, Bapak Ibu. Kalau kita sandarkan ke para ulama mazhab, Hanafi tak batal sama sekali, Maliki tak batal sama sekali. Tapi Syafi'i dan Hambali itu mengatakan begini, kalau dahak itu keluar dari hidung, seperti orang pilek kan, keluar dari hidung masuk ke kerongkongan, itu tak batal kalau berasal dari kepala. Berasal dari kepala, kan di sini biasa ada ingus, itu kan sama dengan dahak, itu satu jalur, Pak, itu kan satu jalur tuh. Itu kalau masuk dari hidung kita dari hidung kita begitu masuk ke kerongkongan lalu tertelan, itu tak batal kata Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau dahak yang keluar dari perut, kita keluarkan begitu, keluar dahak, itu batal kalau ditelan. Jadi dahak itu bisa membatalkan kalau dia berawal dari perut, keluar lalu kita telan lagi, batal. Tapi kalau yang turun dari hidung, turun dari ini hidung, tak batal. Jadi itu patut dijaga. Baik, itu seputar yang makruh. Baik, inilah Bapak Ibu hal-hal yang perlu dijaga agar tak terganggu pahala puasa Ramadan kita.